Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuki pertemuan ke-7. Ya, untuk mengawali hari ini kita mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, dapat diakhiri. Oke, anak. Pertemuan ke-7 ini kita masih membahas pertemuan yang ke-6 kemarin. Kalau yang kemarin kita fokus di buku besar. Untuk kali ini kita akan fokus pada buku besar pembantu ya. Jadi silakan dicatat materinya ya. Oke. Nah, untuk indikatornya kita akan lebih fokus pada jenis buku besar, formulir buku besar, kode rekening, metode posting, dan cara penanganan dokumen sumber ya. Kemudian apa tuh buku besar? Kemarin sudah kita bahas ya. Itu buku besar adalah kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi-informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Kemudian buku besar itu ada dua, yaitu buku besar umum yang seperti minggu kemarin dan buku besar membantu. Nah, kita di sini akan lebih fokus ke buku besar membantu ya. Nah, buku besar umum teman-teman sudah bahas semuanya, ada pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua akun ya. Kemudian apa buku besar membantu? Lah ini jangan dicatat semuanya, yaitu buku tambahan. Buku membantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, misalnya ada piutang, ada utang, ada nilai persediaan barang dagangan. Dari buku membantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki. Biasanya itu di akhir bulan atau di akhir tahun. Nah, lebih ringkasnya, buku besar itu adalah catatan akhir, books of final entry, yang merupakan kumpulan dari rekening. Sedangkan buku membantu merupakan rincian dari rekening-rekening dalam buku besar, tapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu ya. Nah, kemudian di klasifikasi rekeningnya ada rekening neraca atau real account, seperti ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan rekening laba rugi itu ada nominal account, seperti pendapatan dan beban. Biasanya lebih sering dengan ini akun real dan akun nominal. Nah, akun real atau akun nominal. Akun real itu ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Akun nominal ada pendapatan dan beban. Nah, kemudian buku besar formulanya ada debit lebar, biasa, berkolom saldo di tengah, berkolom saldo, ada ganda berkolom saldo dengan saldo lama dan saldo baru ya. Ini seperti debit lebar atau buku besar yang ya, ada buku besar rekening, kemudian ada saldo ini ya. Kode rekening itu kode kerangka yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasi keduanya untuk mengidentifikasi klasifikasi yang telah dibuat. Metode pembuatan kode rekening itu ada kode angka atau alfabet urut, ada kode angka blok, kode angka kelompok, kode angka desimal, ada kode angka didahului dengan huruf ya. Ini adalah metode pembuatan kode rekening. Apa sih kode nomor urut? Itu kode nomor urut ini merupakan kode yang sangat sederhana tapi tidak memenuhi syarat fleksibilitas agar setiap kode mempunyai jumlah angka atau digit yang sama ya. Seperti misalnya 001 dan diakhiri dengan 999. Kode blok. Dalam kode blok, setiap kelompok data diberi kode dalam blok nomor tertentu. Cara pemberian kode ini dapat memenuhi syarat fleksibilitas ya. Contoh kode blok ini, aktiva adalah 100 sampai 199, utang 200 sampai 299, modal 300 sampai 399, pendapatan itu 400 sampai 499. Sedangkan biaya ada 500 sampai 599 dan pos-pos sementara ada 01 hingga 099. Ini adalah contoh kode blok ya. Kode kelompok adalah terdiri kelompok angka-angka yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, di mana masing-masing angka tersebut memiliki dan mewakili kelompok rekening tertentu ya. Nah, contohnya seperti ini, aktiva 1, utang 2, modal 3, pendapatan 4, dan biaya 5. Sedangkan pos-pos yang sementara itu adalah 0 ya. Nah, ini ada aktiva, contoh pelajaran ada 1.1, kas ada 1.1.1, piutang ada 1.1.2, dan seterusnya. Utang misalnya ada 2 dan sebagainya ya. Ini adalah contoh dari kode rekening kelompok ya. Dengan metode posting, posting jurnal ke dalam rekening buku besar dengan tulisan tangan dan posting dokumen sumber ke dalam rekening buku membantu dengan cara yang sama. Sedangkan posting dokumen
sumber ke dalam rekening buku pembantu yang menghasilkan jurnal sebagai tembusan posting ke dalam rekening tersebut. Sedangkan posting ke dalam buku pembantu sebagai akibat dari pengisian dokumen sumber yang sekaligus menghasilkan jurnal sebagai tembusan pengisian buku tersebut. Dan terakhir, pembukuan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping ya. Nah, cara penanganan dokumen sumber adalah media tunggal dan media campur. Media tunggal itulah dokumen sumber yang berisi satu rekening yang di debit atau satu rekening yang di kredit atau satu fokus ya. Sedangkan media campur adalah dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening di debit atau lebih dari satu rekening yang di kredit. Jadi tunggal itu sendiri, kalau campuran biasanya ada dua-duanya. Nah, kemudian penanganan media tunggal, itulah media tunggal adalah faktur penjualan kredit yang merupakan dokumen sumber dalam pencatatan piutang ke dalam rekening pembantu piutang. Faktur penjualan kredit dibuat untuk setiap pembeli sehingga setiap faktur hanya berisi satu pendebitan ke dalam rekening pembantu piutang debitur yang namanya tercantum dalam faktur. Dan terakhir adalah penanganan media campuran, ada random posting dan exhaust posting ya. Ini adalah penanganan media campuran. Oke Nana, insya Allah manusia itu dibentuk dari keyakinannya. Apa yang yakini itulah dia. Makanya jika Anda yakin, Anda akan mudah untuk belajar. Ada berbagai macam metode yang bisa Anda gunakan ketika Anda belajar. Salah satunya adalah dengan melihat video seperti ini. Bapak berharap teman-teman di rumah bisa mencatat materinya, bisa memahami materinya. Ketika ada pemahaman yang sulit bisa dipahami, bisa Nana bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar dengan menuliskan nama ya, jangan lupa ya. Atau bisa langsung menunggu ketika nanti kita ada luring pertemuan, kita bisa sharing bersama. Oke ya, terima kasih, kita ketemu dalam yang lain. Salam akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.